Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok AIK Teknik Industri Kelas B. Kelompok kami beranggotakan 6 orang sebagai berikut. Pada video kali ini kami ingin menjelaskan tentang materi syirik modern. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita masuk ke videonya. Syirik dalam bahasa Arab adalah masdar atau kata kerja yang dibendakan, yang berasal dari kata kerja syaraka yasruku syarakan, artinya menjadikan sekutu baginya. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam segala bentuk, baik itu perkataan, perbuatan, atau iktikad. Adapun orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Baik, selanjutnya adalah macam-macam syirik modern. Yang pertama adalah syirik akbar atau syirik besar. Syirik akbar merupakan syirik yang tidak akan mendapat ampunan Allah. Syirik akbar dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jahirun jalil, tampak nyata, yakni perbuatan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, atau baik Tuhan yang berbentuk berhala, binatang, bulan, matahari, batu, gunung, dan sebagainya. Yang kedua yaitu syirik akbar batinun kafi, yang artinya tersembunyi, seperti meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal. Selain syirik akbar, ada juga syirik asgar, yaitu syirik kecil. Syirik asgar tergolong dosa besar. Walaupun begitu, syirik asgar dapat diampuni oleh Allah jika pelakunya segera bertaubat. Contoh syirik asgar yaitu memakai mantra, memakai jimat, dan memakai sihir. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari syirik. Yang pertama, dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya serta ajaran agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu barang siapa yang Allah menghendaki padanya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya di dalam perkara agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa kunci untuk mendapatkan kebaikan agama adalah dengan mempelajari ilmu agama. Dan ilmu yang paling pokok adalah ilmu tauhid. Yang kedua, terbiasa dengan bekerja keras dan berdoa pada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita terbuai dengan rayuan untuk meraih kesuksesan secara instan dengan melakukan cara-cara yang melanggar syariat seperti mempelajari ilmu pesugihan, ilmu pelet, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita dianjurkan agar selalu mengucapkan kalimat La haula wala quwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita berusaha menjauhi atau menghindari perbuatan syirik. Berzikir merupakan cara mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan dan mengesahkannya. Dengan banyak berzikir dapat menghilangkan keraguan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan memperkuat keyakinan dan keimanan serta membuat hati kita tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir. Ingatlah, hanya dengan mengingat kepada Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Rodu ayat 28. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan kebaikan. Segala perbuatan ibadah yang disertai dengan riya termasuk perbuatan syirik. Agar terhindar dari perbuatan ini, maka setiap melakukan amal baik hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan. Perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan pastilah akan mendapatkan pahala di akhirat. Baik, selanjutnya adalah bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Adapun bahaya syirik bagi kehidupan manusia antara lain menghancurkan seluruh amal. Jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelakunya diharapkan masuk surga, kekal di dalam neraka.
Syirik adalah dosa paling besar. Perkara pertama yang diharamkan oleh Allah. Sulit menerima kebenaran, munculnya perasaan bimbang dan ragu, hanya akan memperoleh kesenangan sementara, amalan dan harta yang dinafkahkan sia-sia, dijanjikan mendapat siksa neraka. Baik, selanjutnya mengenai hikmah menghindari perbuatan syirik. Seseorang yang dapat membebaskan dirinya dari perbuatan syirik memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia secara nyata, antara lain mengangkat manusia ke derajat yang lebih tinggi, mengalirkan rasa kesederhanaan, membuat manusia menjadi suci dan benar, memunculkan kepercayaan yang teguh dalam segala hal, tidak mudah putus asa, menumbuhkan keberanian, dan juga mengembangkan sikap cinta, damai, dan adil. Cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.